Dan meskipun ia telah lama wafat, bayangannya masih terukir dalam hati. Bangsa Korea, sebagai Raja Gwanggaeto yang agung, sang penakluk dari utara, yang menggores sejarah dengan keberanian dan kebijaksanaan. Bab 2, Raja di balik pedang, manusia di balik takhta. Meskipun dikenal sebagai raja yang tak terkalahkan, Damdeok juga adalah manusia dengan kelemahan dan perasaan. Sejak kecil, ia merasakan beban besar yang turun bersama gelar yang diwarisinya. Di balik setiap kemenangan ada malam-malam sepi yang dihabiskan untuk merenung, memikirkan rakyatnya yang tertindas perang, dan pertanyaan tentang keadilan. Hubungan dengan ibu Damdeok, Ratu Yeon, adalah sosok yang sangat berpengaruh. Dia bukan hanya seorang ibu tetapi juga penasihat yang bijak. Dalam keheningan malam, ketika istana dipenuhi intrik dan bisik-bisik berbahaya, Ratu Yeon sering menjadi satu-satunya yang bisa menenangkan hati putranya yang muda. Suatu kali setelah kembali dari sebuah kampanye perang yang melelahkan, Damdeok duduk termenung di balkon istana sambil memandangi bulan purnama. "Apa artinya semua ini, Ibu?" tanyanya dengan suara berat. "Aku membawa pedang, tetapi hatiku sering terasa kosong." Ratu Yeon meraih tangan putranya dan berkata, "Kau adalah cahaya bagi Goguryeo. Kekuatanmu bukan hanya di pedang tapi dalam hati yang tulus. Ingatlah anakku, raja sejati melindungi bukan hanya tanahnya tapi juga jiwanya." Bab 3, Intrik dan bahaya dalam istana. Sementara Gwanggaeto sibuk dengan kampanye militer dan ekspansi wilayah, di dalam istana terdapat faksi-faksi yang berlomba-lomba untuk mendapatkan pengaruh. Beberapa pejabat tinggi cemburu pada kekuatan dan popularitas raja muda itu. Ada yang berusaha merancang konspirasi untuk menggulingkannya. Namun Gwanggaeto tidak hanya mahir dalam perang di medan tempur, tetapi juga dalam strategi politik. Ia menempatkan orang-orang terpercaya di posisi kunci dan mematahkan intrik sebelum sempat berkembang. Dalam sebuah pertemuan rahasia, salah satu penasihat terdekatnya berbisik, "Paduka, ada bisikan bahwa beberapa bangsawan ingin mengambil alih tahta dengan alasan bahwa usia Paduka terlalu muda dan terlalu berani." Gwanggaeto tersenyum tipis, "Biarkan mereka berbicara. Tangan yang kuat akan tetap menggenggam takhta, dan lidah yang tajam pun bisa kujinakkan dengan kebijaksanaan." Bamfan, warisan budaya dan administrasi. Selain keberhasilannya dalam militer, Gwanggaeto juga dikenal karena upayanya memperkuat pemerintahan dan budaya Goguryeo. Ia memerintahkan pembangunan jalan dan benteng, yang memudahkan mobilisasi tentara sekaligus memperlancar perdagangan. Gwanggaeto juga menggalakkan kebudayaan dan pendidikan. Ia mengundang cendekiawan dari Tiongkok dan bahkan dari kerajaan tetangga untuk berdiskusi dan bertukar ilmu pengetahuan. Ia percaya bahwa kekuatan sebuah kerajaan juga bergantung pada ilmu dan kebudayaan. Dalam salah satu pidatonya, Gwanggaeto berkata,